supaya kita itu dilapangkan hati, dilapangkan pikiran, dimudahkan dalam setiap urusan, dan insya Allah akan terhindar juga dari segala bala dan musibah. Dan yang paling penting Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah kita masih dalam keadaan sehat. Sehat sekali Bapak Ibu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehatnya senantiasa manfaat dan berbuah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap saat, setiap waktu. Tidak ada waktu yang sia-sia. Semuanya adalah waktu yang bermanfaat, semuanya berbuah pada pahala. Amin ya Rabbal alamin. Kemudian yang berikutnya, kenapa kita bersyukur? Karena kita masih diberikan iman dan Islam. Ada orang yang sehat, ada orang yang cerdas, tapi tidak diberikan iman dan Islam. Nah, kita bersyukur kita sebagai seorang yang sehat, seorang yang diberikan pemikiran yang cerdas, insya Allah, dan kita juga diberikan iman dan Islam. Iman dan Islam ini sangat mahal. Iman dan Islam ini begitu penting, yang bisa menentukan kualitas hidup kita tidak hanya di dunia, tapi juga kualitas hidup kita di akhirat. Jadi Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, yang kedua, kita juga jangan sampai lupa untuk sampaikan sholawat salam kita pada baginda Rasul Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang Masya Allah senantiasa menginspirasi kita, yang Masya Allah senantiasa memotivasi kita untuk semangat dalam berislam, termasuk semangat dalam bermuhammadiyah. Semangat juga Bapak Ibu. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, mungkin seperti biasa kalau materinya saya itu kita kajian yang enteng-entengan saja, dan kajian yang mungkin sering kita dengar dengan sekedar mengingatkan kembali, karena ternyata manusia itu gampang lupa. Jadi buat Bapak Ibu, kita itu ternyata gampang lupa. Selain gampang lupa, ya gampang salah. Sudah tahu kita itu pernah salah di situ, ya kadang diulangi lagi. Nah, kemudian yang gampang berikutnya, ya gampang ngantuk barang. Apalagi kalau kajian sudah jam 8, wah ini sudah mulai ngantuk. Apalagi Bapak Ibu ini untuk pekerja keras, oh ini libur berarti, apalagi libur, nah, jadi penak layek-layek beliau ini Bapak Ibu. Nah, tapi alhamdulillah di kesempatan yang sangat baik ini, mudah-mudahan yang gampang-gampang tadi kita saling mengingatkan, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita dalam rangka menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ini pun yang bicara belum tentu lebih takwa, lebih baik. Karena kadang juga malah yang bicara itu gampang mudah tergelincirnya Bapak Ibu ya. Maka semangatnya kita adalah tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita saling mengingatkan dalam hal kebenaran dan juga dalam hal kesabaran untuk saling menyemangati. Jadi Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, mungkin nanti tidak akan panjang, mudah-mudahan 30 menit bisa disampaikan terkait dengan ya kajian rutin kita ini. Kalau sesuai dengan temanya adalah tentang al-Islam dan Muhammadiyahan. Padahal sebenarnya saya ini kurang banyak pengalaman mungkin terkait dengan Muhammadiyahan ini. Tapi tidak ada salahnya kita saling memotivasi, saling menyemangati, sehingga ketika menggerakkan Muhammadiyah kita ini bisa menggerakkan Muhammadiyah dengan semangat yang menggembirakan. Nah, itu kata kuncinya. Kemudian sebenarnya kemarin sedikit cerita gitu Bapak Ibu, karena memang ya kita enteng-entengan saja. Sebenarnya kemarin saya itu teringat tentang suatu materi di mana Muhammadiyah itu bagaimana hubungannya dengan Pancasila dan Muhammadiyah. Apalagi ini di bulan mau mendekati bulan Juni. Nah, bulan Juni itu biasanya bulannya Pancasila. Nah, dulu saya pernah menyampaikan Muhammadiyah dan Pancasila, kemudian dipublikasikan juga. Nah, kemarin rencananya saya ingin sampaikan. Sudah saya buat juga materinya. Tapi kayaknya kalau kita
Muhammadiyah, gerakan dakwah melanjutkan dari para ulama, guru-guru kita terdahulu. Jadi kita ini kalau ngaji ya tidak boleh berhenti sekedar mendengarkan dan juga datang, tapi kalau bisa juga menyampaikan. Nah, dulu para wali disebut sebagai wali songo. Ada yang dari Yaman, ada dari Arab, ada dari Persia, ada juga dari Gujarat. Mereka itu mendakwahkan Islam. Sampai-sampai ketika orang Jawa datang ke Indonesia, Bapak Ibu ya, ketika ada orang sedang jual beli, kemudian sambil memberikan nasihat-nasihat tentang kehidupan dan juga Islam, mereka itu menyebutnya dakwah. Karena susah menyebut dakwah, mereka itu sedang dagang. Jadi kata dagang ini dalam ensiklopedia yang pernah saya baca itu, kata dagang itu bukanlah bahasa asli Indonesia, tapi bahasa yang diserap dari kata da'a. Da'a yang kalau kita kutip dalam Quran surah An-Nahl ayat 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kata dasarnya adalah da'a. Orang Jawa susah ngomong da'a, artinya dagang. Orang yang sambil jual beli, tapi di situ ada nasihat-nasihat kebaikan yang disampaikan oleh para wali dan para ulama terdahulu yang datang dari Gujarat, Persia dan juga Arab. Nah, itu disebut sebagai dagang. Padahal kata-kata adalah da'a yang kemudian hari ini kita kenal istilahnya dakwah. Ya, sehingga sekarang dagang itu kehilangan esensinya. Dagang itu ya jual beli saja, tapi esensi dakwahnya mulai hilang. Yang penting untungnya banyak, tapi gak ada dia nasihat-nasihat kebaikan. Kita saling tolong-menolong, saling bantu-membantu dan lain sebagainya. Padahal itulah esensi dari dagang. Dari kata da'a, kemudian ada istilah juga dakwah. Nah, meskipun kita juga belum bisa memastikan 100% apakah ini benar, tapi secara kontekstual ada benarnya juga. Nah, jadi coba kita refresh kembali, Bapak Ibu, kita saling mengingatkan kembali bahwa kita bermuhammadiyah itu ya tidak bisa dilepaskan dari semangat dakwah ini. Kita harus senantiasa bergerak menyampaikan nilai-nilai Islam yang benar sesuai dengan petunjuk Rasul, dan kita harus kembali kepada ajaran Al-Quran, dan kita rujukannya tetap adalah Al-Quran, dan kita sampaikan dengan nilai-nilai yang baik. Dulu pernah disampaikan juga terkait dengan prinsip gerakan Muhammadiyah sebagai gerakan wasatiyah. Dulu kita bicara tentang menekankan kontekstual dan tekstual, ini bicara tentang masalah budaya ketika itu. Kemudian yang kedua, gerakan menekankan dakwah sehingga bukan pada fikih. Maka dulu dalam sejarahnya Bapak Ibu, di Muhammadiyah itu ada penelitian itu mengatakan orang Muhammadiyah itu sebenarnya NU katanya. Orang Muhammadiyah sebenarnya NU, sehingga disebut sebagai MUNU Bapak Ibu ya. Atau sekarang istilahnya Muhammadinu. Karena apa? Karena orang-orang NU meneliti itu melihatnya dari sisi fikih. Padahal fikih itu kan berkembang. Dulu zamannya Kiai Jamal Dahlan masih sama seperti zamannya Kiai Hasyim Asy'ari. Dia pakai kunut, dia tahlilan, dia baca apa itu berjanji katanya. Ya karena memang itu menekankan fikih. Kemudian terkait dengan bacaan-bacaan sholat juga ternyata lebih dekat dengan fikihnya orang NU, katanya begitu. Nah, tapi seiring ke sini bukan kemudian mencari perbedaan supaya berbeda, karena memang yang berbeda ya harus kembali lagi kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau memang sama ya tidak mengidentikan dengan satu organisasi manapun.
dan tidak terlalu menekankan seremonial, luwes dan luas sehingga tidak kaku. Nah, maka kita akan kembali lagi terkait dengan sebenarnya bagaimana sih dakwah itu. Nah, sering kalau Bapak Ibu mungkin pernah mengikuti perkaderan Baitul Arqam, kalau Ibu Aisyah keluarga apa ya, Taruna Melati ya apa? Oh, Ustaz, ya kalau Ibu Aisyah itu ya perkaderan itulah gitu ya. Kalau yang IPM itu Taruna Melati TM1, TM2 dan lain sebagainya sampai TM3. Kalau Asia itu dana, Nasihatul Aisyah itu dana. Nah, itu juga sama, sering ini disampaikan. Ayat tentang dakwah dan sebagai prinsip dari dakwah yang menggunakan hikmah, yaitu Quran surah An-Nahl ini. Quran surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Nah, serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Ada tafsir menarik Bapak Ibu. Tafsir menarik itu adalah ketika wa di sini bukan wawu ataf, tapi sering disebut sebagai wa isti'naf. Kalau wawu ataf maka kedudukannya setara. Serulah dakwahlah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Wal mau'izatil hasanah. Nah, wajadilhum billati hiya ahsan. Ini wa ini kita pahami sebagai wawu ataf. Tapi ada yang mengatakan wa isti'naf. Apa itu? Wa yang menunjukkan melengkapi dari bagian yang paling utama di awal. Jadi untuk melakukan hikmah, sebenarnya yang paling penting itu adalah hikmah. Setelah dia punya hikmah, maka dia menasihatkan kebaikan. Setelah menasihatkan kebaikan, ketika mereka itu menolak, maka tolaklah juga dengan hikmah dan nasihat yang baik itu. Nah, ini ada yang mengatakan wa itu bukan wawu ataf, tapi wa isti'naf. Karena apa? Wa ini menunjukkan bahwa sebenarnya yang paling ditekankan itu adalah bagian pertama, yaitu kalau kita dakwah harus dengan hikmah. Nah, itu kata kuncinya. Pelengkap dari hikmah adalah nasihat dan juga jadilhum billati hiya ahsan. Tapi kemudian kita bertanya, kenapa dakwah atau nasihat kita itu kurang efektif Bapak Ibu? Kita punya pengajiannya kurang efektif, kurang bekerja dengan baik. Atau dalam lingkup yang paling sederhana, kita punya keluarga Bapak Ibu ya, kita punya anak kita itu dikasih nasihat mahal banget, malah jawabi, dikasih nasihat malah bantah dan lain sebagainya. Atau kita sebagai seorang suami, kita ngasih nasihat ke istri, istrinya juga kurang mendengar. Ini pangapunten ibu-ibu ya. Kita dikasih nasihat supaya begini, menolak nasihat dari suami kita. Nah, kenapa nasihat kita itu kurang bisa bekerja dengan efektif? Kita sebagai pimpinan dari sebuah organisasi, ini Pak Sodik mungkin ngasih nasihat yuk pada pengajian, ternyata kurang didengar. Nah, kira-kira kenapa? Nah, kenapa kita itu kurang efektif dalam memberikan nasihat dan dakwah kita? Atau kita sebagai seorang guru dan dosen memberikan nasihat pada siswa kita, pada mahasiswa kita, ternyata susah juga dikasih nasihat mahasiswa kita. Nah, pertanyaannya adalah kenapa nasihat kita itu kurang bekerja dengan baik, kurang bekerja dengan efektif? Masalahnya di mana?
ke-12 sampai ayat ke-19. Ini sering saya sampaikan, tapi untuk bagian ini belum saya sampaikan. Nah, Luqman yang dimaksud adalah kalau menurut Ibnu Katsir namanya Luqman bin Anqal bin Sa'dun. Ia adalah anak dari seorang bapak yang berasal dari suku Sara, salah satu dari suku-suku Afrika yang berada di Habasyah. Jadi kalau lihat peta Bapak Ibu, ini ada peta Jaziratul Arab dan juga wilayah Afrika. Sa'dun ini adalah nenek moyang yang nanti menjadi negara namanya Sudan. Dulu Habasyah itu ada dua bagian, Sudan dan juga Ethiopia. Kalau Mesir ini beda lagi. Jadi Habasyah ini Sudan dan Ethiopia. Nah, Luqman bin Anqal bin Sa'dun ini berarti berasal dari Habasyah, bagian yang hari ini kita sebut sebagai Sudan. Sehingga namanya Luqman bin Anqal bin Sa'dun. Maka yang jelas Luqman ini adalah orang Afrika. Orang Afrika sama seperti Bilal, sama seperti Wahsy, berkulit hitam. Nah, jadi bukan orang Jawa itu Bapak Ibu ya, Luqman ini. Kalau orang Jawa namanya bukan Luqman, tapi Luqman kayak gitu Bapak Ibu ya. Ini pasti orang Arab lah intinya, bukan orang Jawa. Orang Jawa namanya bukan Luqman. Tapi itu yang Luqman. Jadi itu Bapak Ibu ya. Tapi kenapa Luqman itu dijadikan sebagai nama surat di dalam Al-Quran dan kisahnya diceritakan dalam Al-Quran? Yaitu pengabdian Luqman hanya berkisah seputar nasihat dan fatwanya yang luar biasa. Ibnu Katsir memberikan komentar bahwa dulu Luqman al-Hakim itu anaknya itu kafir, tapi dia bersungguh-sungguh, dia lillahi ta'ala, maka dia jadikan untuk selalu senantiasa menasihati anak-anaknya itu. Nah, jadi kalau seandainya kita perluas bukan hanya sebagai orang tua, tapi sebagai seorang yang peduli kepada umat. Nah, ini juga perasaan yang sama ketika kita melihat umat mungkin kok masalah dalam beribadah masih melihat sesuatu dengan mistis, mungkin ada banyak kekufuran di sana. Nah, mungkin ini kita memiliki perasaan yang sama dengan Luqman al-Hakim ini. Nah, jadi inilah Luqman yang dimaksud. Nah, jika bukan yang dimaksud siapa Ustaz Luqman kita itu. Baik, apa yang menarik? Nah, kita lihat dari Quran surah Luqman ayat 12 dan 13. Di dalam Quran surah Luqman ayat 12 di sana mengatakan walaqad atayna Luqman al-hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Di sini terkait dengan dan sungguh Luqman itu telah diberikan hikmah, ya, maka kemudian dia menjadi orang yang bersyukur dan dia itu bersyukur bukan hanya untuk Allah, tapi ternyata ketika bersyukur juga bermanfaat buat diri sendiri. Maka di sini sebenarnya adalah prasyarat, karena tadi kita bicara masalah hikmah. Maka barulah Luqman itu memberikan nasihat. Wa isqala Luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Wawu di sini Bapak Ibu ya, ini juga bukan wawu ataf. Ibnu Katsir mengatakan wawu di sini adalah wawu istinna. Kalau begitu ayat yang ke-12 ini berkaitan dengan ayat yang ke-13. Maka ayat yang ke-12 terlebih dahulu, barulah kita menjalankan ayat yang ke-13. Ini analogi sederhananya, ini rasionalisasi sederhananya. Ayat yang ke-13 Luqman mengatakan wa huwa ya'idu. Inilah kata kerja, inilah kegiatan, aktivitas yang dilakukan Luqman, yaitu dia memberikan nasihat. Sebelum memberikan nasihat berlaku ayat yang ke-12. Wa laqad atayna Luqman al-hikmata. Pertama, wa laqad, kata wa laqad ini menunjukkan sungguh-sungguh. Jadi memberikan nasihat, dakwah itu harus sungguh-sungguh. Kemudian kata kuncinya adalah hikmah.
syarat memberikan nasihat. Ada dua pelajaran penting yang harus dilakukan orang tua. Konteksnya Luqman sebagai orang tua. Tapi kalau kita konteksnya sebagai dai di Muhammadiyah atau aktivis di Muhammadiyah atau apa ya, pembimbing umat di masyarakat, maka harus memperhatikan beberapa hal ini. Ada dua pelajaran penting yang harus dilakukan orang tua jika ingin nasihatnya memiliki dampak dahsyat pada anak-anaknya, pada masyarakatnya. Pertama, orang tua harus memiliki hikmah. Yang kedua, pandai bersyukur. Dan yang ketiga, menasehati dengan sesungguhnya. Hikmah, syukur, dan sungguh-sungguh. Nah, makanya kita introspeksi Bapak Ibu. Jangan-jangan ketika kita memberikan nasihat tidak ada hikmah, tidak menjadi teladan syukur, ya. Kemudian kita itu kurang sungguh-sungguh, asal-asalan, kurang serius, dan dia gitu-gitu aja. Tapi yang paling penting dari antara tiga ini Bapak Ibu, apa itu hikmah? Nah, apa sebenarnya hikmah itu? Jangan-jangan saya belum punya hikmah. Jangan-jangan saya itu tidak memiliki hikmah, sehingga ketika kita memberikan nasihat kurang berdampak, kurang bekerja dengan baik kepada anak kita. Nah, maka ada yang menarik Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu baca dari tafsir Ibnu Katsir, di situ Imam Ibnu Katsir mengatakan, Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hikmah satu, yaitu harus memiliki pemahaman yang baik, pemahaman yang mendalam. Yang kedua, hikmah itu terdiri dari ilmu yang luas. Dan yang ketiga atau yang terakhir, hikmah itu terkait dengan kalimat bertutur. Jadi coba kita lihat ya, kajian-kajian kita, nasihat-nasihat kita, dakwah-dakwah kita, apakah disertai dengan pemahaman yang mendalam, apakah disertai dengan wawasan ilmu yang luas, dan juga disertai dengan kalimat bertutur yang terbaik. Sebagai satu contoh misalnya Bapak Ibu ya, yang sekarang lagi viral, misalnya kita memberikan nasihat tentang jujur, atau tidak boleh berbohong. Kalau misalnya ditujukan ijazah asli atau tidak, nah itu nanti lain lagi Bapak Ibu ya. Nah, tapi ini masalah kejujuran. Nah, kalau kita memberikan nasihat, jadilah orang yang jujur. Nasihat tidak akan bekerja kalau kita tidak memiliki pemahaman yang mendalam. Apa contohnya? Kita harus mengamalkan perilaku jujur itu. Rasulullah ketika mengatakan alaikum bisidqi inna sidqa yahdi ilal bir wa inna birra yahdi ilal jannah. Wah, itu para sahabat langsung sedikit dawuh dia siap. Karena apa? Rasulullah itu adalah teladan terbaik dalam perilaku kejujuran. Karena namanya saja Muhammad Al-Amin, Muhammad yang terpercaya, Muhammad yang paling jujur. Ini menunjukkan Nabi Muhammad memiliki pemahaman yang mendalam. Kalau ada perintah nasihat, jadilah orang yang jujur, tapi dia sendiri suka berbohong, ya nggak akan berdampak Bapak Ibu. Atau kita sebagai orang tua masih nasihat pada anak-anak kita, jadi anak itu jangan suka main HP, tapi di rumah orang tuanya main HP terus Bapak Ibu ya, ini kurang berdampak. Jadi anak itu yang rajin datang ke masjid, dan bapaknya sendiri di rumah gak apa-apain, gak ke masjid, nah ini kurang berdampak. Nah, makanya terkait dengan pemahaman yang mendalam diwujudkan dalam bentuk contoh dan perilaku. Kemudian yang ketiga ada yang kedua terkait dengan wawasan ilmu yang luas, knowledgeable. Nah ini terkait dengan ya kita harus menguasai segala sisi terkait dengan jujur misalnya. Dalil jujur, pengertian jujur, secara terminologi maupun secara etimologi, kemudian dampak-dampak orang yang berlaku jujur, dampak positif negatif yang kita ketahui, termasuk kita sertai dengan wawasan, pengalaman, cerita, motivasi terkait dengan orang
pakailah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Atau orang Jawa atau orang Sukoharjo, Solo yang berbahasa daerahnya itu sangat baik, pakailah pakai bahasa daerah itu. Yang maupun Ustaz Sodik ini yang bahasa Jawanya luar biasa. Nah ini bagian ketika menyampaikan dengan bahasa Jawa yang baik itu, maka ini juga bagian dari hikmah. Jadi ketika memilih pilihan kata yang baik, dikemas dengan ilmu yang luas, disertai dengan contoh yang baik, pemahaman yang mendalam, maka inilah yang disebut sebagai komponen dari hikmah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Dan inilah yang harusnya kita jadikan sebagai introspeksi. Jangan-jangan dakwah kita itu kurang ada hikmah, kurang ada syukur, kurang ada sungguh-sungguh dan lain sebagainya. Bayangkan kalau semua anggota PCM kita ini sungguh-sungguh, senang dengan hikmah, memiliki rasa syukur yang tinggi, wah ini luar biasa, akan menggerakkan dakwah di Sukoharjo dengan semangat yang luar biasa. Nah, tapi tidak ada masalah, tidak mengapa, mari kita jadikan sebagai bahan refleksi, bahan evaluasi bagi kita semua. Jadi kita tidak perlu menyalahkan ketika kita sebagai guru, sebagai dosen, menyalahkan jadi kok susah banget dikasih nasihat. Tidak perlu. Kita evaluasi ke dalam saja terkait dengan hikmah ini. Jangan-jangan ketika kita memberi nasihat tidak disertai dengan pemahaman yang mendalam. Jangan-jangan ketika kita memberi nasihat tidak disertai dengan wawasan ilmu yang luas. Dan yang paling penting ini yang ketiga Bapak Ibu, yaitu terkait dengan kalimat bertutur yang terbaik. Sampai-sampai ayatnya mengatakan tanda-tanda orang yang beribadah, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza qatabahumul jahiluna qalu salama. Perkataan yang mengandung keselamatan. Jadi kalimat yang bertutur, bayangkan ketika berjumpa dengan orang jahil saja, kita disuruh untuk berucap dengan ucapan yang penuh dengan keselamatan, apalagi dengan orang yang baik yang menghormati kita. Maka harus lebih berhak mereka itu mendapatkan kalimat bertutur yang terbaik dari kita. Nah, jadi itu Bapak Ibu, ini sebagai syarat dari nasihat kalau kita merenung dari Quran surah Luqman ayat 12. Barulah kemudian kita akan memberikan nasihat yang banyak seperti Luqman. Nasihat tentang tidak berlaku syirik, nasihat tentang birrul walidain, nasihat tentang berlaku tawadhu dan tidak sombong, nasihat untuk berucap dan berkata yang tidak mengandung kesombongan dan lain sebagainya. Nah, dulu saya pernah juga menuliskan di media massa, judulnya menjadi orang tua bijaksana. Ini saya terinspirasi dari nama Luqman Al-Hakim. Kalau Luqman ini adalah orang tua, Al-Hakim itu adalah bijaksana, maka menjadi orang tua yang bijaksana. Kalaupun kita namanya tidak Luqman Al-Hakim, tapi setidaknya kita menjadi orang tua dengan semangat yang bijaksana itu, yaitu kita bisa bijaksana dalam setiap hal. Terakhir Bapak Ibu, dan ternyata Bapak Ibu ya, ini terakhir, kita jangan kalah dengan iblis. Karena ternyata iblis ketika menggoda manusia itu tidak dengan kekerasan. Dan kita tahu iblis itu musuh yang nyata atau tidak nyata Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu nyata atau tidak nyata? Nyata. Musuh yang nyata-nyata di depan mata kita itulah namanya iblis. Dan ketika dia itu melawan dari manusia itu bukan dengan kekerasan, tapi dia itu sebagai pemberi nasihat. Kita lihat dalam Quran surah Al-A'raf ayat 21 itu. Wa qasama inni lakum minan nasihin. Dan dia syaitan atau iblis bersumpah wa qasama kepada keduanya. Siapa keduanya? Adam dan Hawa. Sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberi nasihat bagi kalian. Saya ini adalah pemberi nasihat, bayangkan Bapak. Jadi iblis itu bukanlah yang mengangkat senjata, tapi dia itu adalah pemberi nasihat.
seperti kuasa hukum atau lawyer mungkin ya. Nah, itu kan yang suka muncul-munculin gitu. Atau ya kalau yang lain itu masalahnya. Nah, jadi iblis itu apa sama mulai inilah pada minanasi. Sesungguhnya saya ini termasuk orang yang beri nasihat buat kalian berdua. Maka ketika menggoda Adam, ini kita lihat dalam Quran surah Al-A'raf ayat 20. Ketika menggoda Adam, kita lihat kalimatnya Bapak Ibu. Wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Tuhan kamu tidak melarangmu dan mendekati pohon ini, melainkan supaya kalian berdua tidak menjadi malaikat dan tidak menjadi orang yang kekal hidup di surga. Bayangkan, tidak ada perintah, tidak ada larangan, tapi bisikannya sangat lembut. Ya, seperti bisikan apa ya? Ya bisikan itu sangat lembut dan membuat Nabi Adam tergoyahkan, makan buah larangan, auratnya terbuka dan diturunkanlah ke muka bumi. Adam bertaubat, taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sampai hari ini iblis masih melakukan tugasnya sebagai an-nasihin. Maka kalau lagi pengajian, ya, ditiupkan. Pertama ditiupkan ngantuk. Ditiupkan kedua itu ada WA dibuka WA-nya. Tiupan ketiga itu loh makanannya segera di ini. Nah, ada lupa materi yang disampaikan Bapak Ibu. Ya. Karena apa? Karena itulah tugas iblis, an-nasihin. Termasuk dalam membina rumah tangga Bapak Ibu. Ya. Membina rumah tangga, istrinya mungkin senang dengan sesuatu, tapi suaminya kemampuannya pas-pasan. Itu nanti terus dipojok-pojokkan sampai betul-betul rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang bermasalah. Jadi karena memang iblis itu pemberi nasihat, maka nasihatnya atau kesimpulan saya itu jangan kalah dengan iblis. Jadi kita itu jangan kalah dengan iblis. Pengajian jangan kalah, karena di situ iblis itu menggoda luar biasa. Maka jangan kalah, tetap istiqomah. Maka tadi dalam Quran surah Luqman ayat 12, prasyarat orang memberikan nasihat adalah sungguh-sungguh tenang. Karena iblis itu luar biasa. Jadi itu Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, alhamdulillah tepat sesuai dengan yang saya janjikan. Tidak perlu lama-lama, cukup 30 menit insyaallah. Dan kesimpulannya adalah tetap semangat Bapak Ibu ya, tetap semangat Bapak Ibu ya, tetap semangat. Jadi kesimpulannya adalah tetap semangat untuk istiqomah kita bermuhammadiyah, menjalankan Islam kita, mendakwahkan Islam kita, dan jangan sampai kalah dari iblis tadi. Nah, terkait dengan ini mungkin nanti bisa kita sharekan, bisa kita lanjutkan diskusi-diskusi dengan Pak Mulai. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa disampaikan, singkat, pendek, tapi mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua untuk senantiasa dan intinya kita itu tetap saling menyemangati di antara kita. Karena ternyata kita itu makhluk yang senang disemangati nih Bapak Ibu ya. Semangat Pak, semangat Bu, karena kita adalah makhluk yang senang disemangati. Jadi mungkin itu Bapak Ibu, Ustaz, Ustazah, Pak jika ada banyak kurang, ada salah, ada lupa, mudah-mudahan kita bisa saling melengkapi, saling menyempurnakan, dan bisa saling menyemangati di antara kita. Kurang lebihnya mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sedikit Ustaz, testimoni saja. Ya tadi temanya menarik sekali. Ya khususnya Luqman Al-Hakim, karena secara pragmatis memang kita harus meniru Luqman Al-Hakim, tidak berhenti dalam kisah kan begitu ya. Jadi kalau Al-Quran dan Ahsanul Qasas sebaik-baik cerita, ini
testimoni saya, kalau saya melihat Luqman ini kalau masa kekinian bisa jadi orang tua ideologis. Walaupun itu ya juga bisa orang tua biologis. Jadi orang tua ideologis mungkin guru spiritual, dosen kepada mahasiswa atau guru di SMA, Tsanawi dan lain sebagainya yang nasihat itu kepada murid. Jadi Luqman ini menarik sekali karena tadi kan juga hikmahnya itu pemahaman mendalam dan ilmu luas. Jadi ternyata Luqman ini kalau saya cermati ya supaya kita juga jangan berhenti dalam cerita kita supaya menjadi Luqman saat ini. Demikian testimoni saya. Mohon maaf mengganggu.